la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Al-Falah dalam majelis yang mulia kajian ba'da maghrib. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Dan kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat 16 di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila engkau hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup untuk menghitungnya. Maka bersyukur saja kita. Dengan kita bersyukur, Allah janjikan nikmat ini ditambah-tambahkan. Dan janji Allah ini diletakkan di surat ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Maka bersyukur saja dan mudah-mudahan kita yang hadir dan segenap keluarga kita di hadapan Allah dikategorikan, digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani. Dalam bahasa Quran disebut itiba. Agar kita mampu mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudariku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di tanggal 27. Ya. Dzulqa'dah. Maghrib 28. Ya. Berarti hanya beberapa hari lagi, 2 hari. Kita masuk Dzulhijjah. Bulan ini diharamkan Allah. Bulan depan diharamkan. Tutup tahun nanti bulan 12 soalnya. Sekarang bulan 11. Bulan 1 bulan haram lagi. Dan ini Allah katakan di surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Minha arba'atum hurum dalikud dinil qayyim. Fala tadlimu fihina anfusakum. 4 bulan diantaranya diharamkan Allah. Dan ini ketetapan agama yang lurus. Maka jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Dan 4 bulan ini diuraikan Rasul Muhammad SAW dalam 5 kitab hadis yang masyhur, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Musnad Ahmad dan Baihaqi. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Sekarang sudah tinggal 2 hari. Dzulhijjah bulan depan, tutup tahun, masuk tahun baru insya Allah 1444 Hijriah. Muharram. Wasyahrul Rajab. Dan nanti bulan ke-7 yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, maka apa saja amalan yang ada di bulan Dzulhijjah bulan depan ini yang hanya tinggal 2 hari. Saya ambilkan dari hadis Rasul Muhammad SAW dari Sahih Muslim. Dari kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Mamin ayamil amalu solihu fiha ahaba ilallah." Yakni min ayam, yakni ayamal asr. Yang artinya tidak ada amal hari yang amal soleh ini di dalamnya lebih
dicintai oleh Allah daripada hari-hari tersebut, yakni 10 hari Dzulhijjah. Saya ulang. Mamin ayamil amalu solihu fiha ahaba ilallahu min hadil ayam, yakni ayam al-asr. Jadi tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh di dalamnya ini sangat dicintai Allah. Dan itu adalah 10 hari Dzulhijjah ini. Nah, amalan apa saja ini? Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Bagaimana kalau pahala amal soleh, amal ibadah anak cucu Adam tanggal 1 sampai 10 dibandingkan dengan pahala jihad? Qal, Rasul menjawab, wala jihadu fisabilillah. Tidaklah jihad fisabilillah mengalahkan amal pahala dari tanggal 1 sampai 10. Masya Allah. Ila, kecuali rajulun kharajat bin nafsihi wa malihi sumalam yaji min dalika kulisai. Kecuali yang berangkat jihad tadi, hartanya habis untuk jihadnya dia, kemudian dia mati pula di sana, mati syahid, itu baru tinggi mereka. Tapi kalau selama Rasul katakan wala jihadu fisabilillah, tidaklah jihad fisabilillah itu mengalahkan pahala amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan anak cucu Adam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apakah berarti jihad ini kalah dengan amal soleh? Enggak. Sebetulnya amalan ini ada 6, ini pun semua jihad semua ini. Nah, apa amalan-amalan ini yang bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai dengan 10 sebagaimana yang Rasul ajarkan? Yang pertama, Allah letakkan di surat 3 ayat 97. Ini amalan yang pertama yang afdol dari tanggal 1 sampai 10. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhallahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ada kata manistato'ah. Maka siapa mengingkari urusan ibadah haji, Allah sangat kaya dan tidak membutuhkan apapun. Maka hati-hati, ya. Jangan ibadah haji dibatasi, umur sekian gak boleh berangkat. Tidak ada hubungan. Manusia beribadah kepada Allah Rabbnya, tidak boleh diatur oleh manusia. Ya. Urusan ibadah, hamba dengan Allah Rabbnya itu manusia gak boleh ngatur. Sampean mau diatur. Jangan maghrib jam 5:30. Sampean maghribnya jam 11 bengi. Mau? Tidak mau, tidak boleh. Ya. Urusan ibadah sama Allah itu gak boleh diatur. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi betul. Umur sekian gak boleh berangkat. Ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh diatur. Urusan ibadah hamba sama Allah itu paling hak, enggak boleh diatur. Kemarin saya tanya teman di bidang haji, saya tanya, "Ji, nek daftar tahun niki Surabaya berangkat kapan?" Nanya, "Sopo kate budal tat?" Cuman takon dienggo materi ceramah. Oh, kalau daftar tahun ini berangkatnya nanti 2068. Tak jawab, "Ji urip ta itu." 48 deh. Daftar tahun ini 2022 berangkatnya 2068. Coba cek untuk Surabaya. Tak jawab, urip. Nah, ini manistato'a ini kalau mampu ini berarti kan kemungkinan tidak mampu. Nah, apakah kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dari tanggal 1 sampai 10 terus berarti kita kehilangan pahala yang lebih tinggi daripada jihad tadi? Tidak. Dan kalau dipikir haji pun jihad ini. Ibadah haji itu jihad juga, sama. Bahkan jihad wanita. Ketika Aisyah bertanya pada Rasul untuk minta, bolehkah kami ikut perang mendapatkan jihad? Apa kata Rasul? Jihadu inanisa fil hajjah wal umratan mabrurah. Jadi jihadnya wanita itu haji dan umrahnya mabrur. Itu. Jadi jihad itu. Jadi ternyata amalan paling afdol tanggal 1 sampai 10 ibadah haji. Tapi kalau tidak mampu, apakah terus kita kehilangan? Tidak. Allah turunkan surat 22 ayat 34. Walikuli ummatin ja'ana man sakaliyat kurusmallahi alamar rozaqahum min bahimatul an'am. Nah, kalau nggak bisa haji, diturunkan Allah. Surat 22 ayat 34. Aku syariatkan setiap umat untuk menyembelih hewan kurban
Yadkurusmallahi, dengan menyebut namaku atas rizki yang aku berikan kepadanya. Ya. Dan kita Allah itu esa, tauhid. Maka wabashir minal mu'bitin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Maka disinilah ketika kita tahu bahwa kalau nggak bisa haji, bukan berarti kita hilang pahala itu, diturunkan Allah kurban. Nah, hal-hal yang perlu diluruskan di masyarakat tentang kurban yang selama ini sering terjadi. Contoh Pak, orang beli kambing ditanya Pak, sudah akikoh? Belum. Beli dua, satunya akikoh, satunya kurban. Ini hadis rawahu Belantik. Rawahu siapa? Belantik. Tidak ada urusan Pak. Ketika kita masa kanak-kanak dulu gak pernah diakikoh orang tua, ya sudah selesai. Akikoh itu, fahadakulu nikmatullah min ahlihi idakuluha. Apabila engkau diberi nikmat lahirnya anak oleh Allah, itu Allah meminta untuk menyembelih. Ditunggu sama Allah 1 hari. Gak mampu, ditunggu hari ke-7. Gak mampu, ditunggu hari ke-21. Gak mampu hari ke-40. Halaina mina balaghah. Sampai anak itu usia balik. Sudah balik, selesai. Tergadelah pahala syukur orang tuanya. Anaknya tidak ada urusan Pak. Anak dalam Islam itu tidak ada anak haram. Tidak ada anak yang tergadekan. Pancen anak sampean digadekno nek pegadean. Yang tergade itu pahala bapaknya loh, syukurnya. Tapi tidak mengurangi pahala lainnya ya dari orang tuanya ya. Sholat-sholatnya, puasa-puasanya, infak zakatnya tetap. Cuman pahala syukur atas lahirnya anak yang tergade. Gitu. Jadi tidak benar kalau belum akikoh harus beli 2. Itu hadis rawahu Belantik. Ada lagi Pak yang terjadi di masyarakat. Beli kambing, nawar. Tidak boleh ditawar Pak, ini kurban. Nah ini hadis rawahu Bakul Wedus. Boleh Pak ditawar, ya nggak boleh itu dicela. Ya, jadi hadisnya itu dicela yang nggak boleh. Ditawar boleh. Misal nih, berapa ini? 4 juta. Wih, larangi. Cilik. Loh itu sampai mencela dewe Pak. Itu kalau deal, mohon maaf, nggak dihitung kurban sama Allah. Karena sudah antum celah. Maka itu dihitung sedekah. Ya? Sisian man. Mandi, itu kupingnya. Siji kiwa, sisi tengen. Loh iya paling tengen kabeh ya apa? Ya? Jadi jangan dicela Pak. Tapi boleh ditawar boleh. Nah kemudian lagi yang terjadi di masyarakat. Bahwasanya orang kurban atau akikah itu nanti sebagai tunggangan. Tunggangan. Jadi hewan itu sebagai tunggangan ke surga. Ini harus diluruskan Pak. Coba kita buka surat 22 ayat 37. Layyanallaha lahumuha waladima'uha walaki yanalahu taqwa minkum. Nih Pak. Tidaklah daging, darah daripada korban itu, hewan itu sampai kepada aku kata Allah. Yang membuat kau sampai pada aku masuk surga itu karena ketakwaan. Ini bahaya Pak. Jangan sampai ini dibiarkan terjadi di masyarakat. Bahwa itu sebagai tunggangan. Mas namanya siapa? Hilmi. Contoh nih Mas Hilmi urunan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, beli sapi Pak urunan. Nah di Padang Masar nih. Hilmi dipanggil Allah. Hilmi hisap. Siap. Surga. Dicengklak sapi nih Pak. Sing nemi gegeran. Wih, tenon wih. Aku melok tuku. Oh jalan macam. Lah gegeran di Padang Masar Pak. Tidak ada urusan gitu loh. Kayak ini diluruskan gitu loh. Jadi tidak ada itu sebagai tunggangan tuh nggak ada. Ini Allah sendiri yang mengatakan ini di surat Al-Hajj ayat 37. Jadi murid kita tuh ketemu Allah masuk surga itu karena ketakwaan kita. Tidak ada urusan pakai tunggangan Mbak. Nah di sini yang perlu kita luruskan kembali. Kemudian satu keluarga berapa ekor? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? 1 ekor. Dari mana tahu? Buka Quran surat 37 ayat 107 supaya tahu kita bahwa yang menentukan satu keluarga 1 ekor itu Allah langsung. Fadainahu bidibin adim, itu ayatnya. Maka aku ganti anak tersebut Ismail dengan seekor sembelian yang besar. Nah, jadi satu keluarga 1 ekor. Gitu. Maka sebaik-baiknya itu atas nama suami. Kalau atas nama suami yang dapat itu suaminya, istri, anak, cucu, buyut, cicit, canggau, dok-dok, awur-awur, dok-dok, olok-olok, koplok-koplok itu dapat semua Pak. Atas suami dapat semua nih.
bapak, ibu, kakek, nenek, mbah, bu itu dapat semua ini. Ya. Istri ke atas gak dapat. Di Indonesia ini lucu Pak, gantian. Mas, tahun ini aku kata istrinya. Oke, atas nama istri nih. Siapa yang dapat? Istri ke bawah. Istri ke atas. Bojone sing nukokne wedhus Pak, cuman gigit jari. Enggak oleh apa-apa. Tahun depan gantian lagi anaknya yang nomor 1 misalnya. Ini yang terjadi di masyarakat. Tahun biru lagi anak nomor 2. Tahun biru lagi gegeran mergo lali. Iki wis durung wis. Padahal kalau atas nama anak yang dapat cuma bapak ibunya ke atas. Kalau dia nggak punya siapa-siapa di bawah, berhenti. Saudara kandungnya nggak dapat. Makanya paling baik itu sudah atas nama kepala rumah tangga. Itu semua dapat ke atas dan ke bawah. Tapi kalau suami bawa 1 Pak, istri juga bawa 1, anak 3 bawa 1 ke alfalah, itu namanya mantabe. Oh, mantabe Pak. Kalau kalah kubro, mantap banget ini berarti rezeki Allah diberikan, dia mau berkorban masing-masing 1. Tapi syariatnya 1 keluarga 1 ekor. Ya. Ini supaya kita luruskan dan tidak memperjualbelikan apapun yang ada di dalam hewan kurban. Terus yang berkurban boleh minta jatah enggak? Hah? Boleh. Surat 22 ayat 36. Rabbuna wa ta'ala mengatakan, fa'ida wajabat junubuha fakul minha wa at'imul qani'ah. Maka apabila hewan itu sudah selesai disembelih, sudah dibedati, sudah robos, makanlah kamu sebagian dari kurbanmu itu. Syariatnya, makan. Boleh ngambil. Ada Pak di masyarakat, datang bawa kambing. Terus kepada panitia pesen, kok balik sapi yo. Nah tolong dijawab sama artinya, nek ngono beli sapi bro, gitu loh. Ya apa yang bisa sembelih lah. Dia nyembelih kambingnya balik kambing lah. Mau nyembelih kambing kok minta balik sapi. Kenapa? Keluarga saya enggak makan kambing. Nek ngono jok beli wedhus, beli sapi gitu loh. Ya. Nah berapa bagian yang boleh diambil? Kalau menurut ayat ini, sebagian tuh boleh datang nih orang datang. Ada yang diminta? Ada. Saya minta pupuk kanan full. Ya udah apa-apa kasihkan. Cuma batin panitia. Cake nih. Masuk 3 kilo gak cukup kan gitu ya. Ya sebaik-baiknya itu dibagikan. Ya lebih baik dibagikan. Ya, untuk kita secukupnya lah. Ada lagi yang datang nih Pak. Tanya. Ada yang diminta. Yang saya tinggal di Al-Falah. Kepala, ekor, sama kaki ke bawah. Loh, iki nunut beleh Pak sampai detik ini. Kebacut teman. Ya. Artinya silahkan ngambil. Ada jatahnya 3 kilo kalau nggak salah ya dari panitia itu. Berapa? 2,5, 3 kilo. Sudah terima itu dengan baik. Supaya syariat ini berjalan. Bahwa kita pun yang berkorban ikut memakan. Siapa yang boleh memakan? Siapapun. Non muslim sekalipun. Karena ini insyairillah. Ini syiar Allah. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah yang berhak menerima yang Allah sebutkan di surat 9 At-Taubah ayat 60. Tapi kalau Idul Adha siapapun boleh. Nah, maka ternyata kurban gak sanggup, gak bisa. Apa kehilangan? Nih, gak bisa haji, apa kehilangan pahala? Tidak. Allah beri kemudahan kita, kurban. Ternyata kurban pun gak sanggup. Tapi kalau gak sanggupnya, sesuai yang Allah sebutkan di surat 65, gak apa-apa. Ayat 7. Li yunfik du sa'atim min sa'atih. Maka dalam kau itu sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Kemampuan. Tapi kalau ternyata Pak, kemarin saya tanya di sana di masjid itu, ada yang merokok. Tidak ada yang ngaku Pak, istrinya yang bengok. Ngaku Mas, aman ngerokok gitu. Akhirnya mau ngaku. 1 hari berapa Pak? 2. 1 pak berapa puluh ribu? 20.000. Berarti sampean tuh 1 hari 40.000. Ya. Kali 30 hari itu sampean 1.200.000. Iya. 1 tahun sampean 14.400.000. Iya. Kok iso? Begini, aruku cangkruk. Beli wedhus 3 juta. Dak entos, itu blebes itu. Ya. Nah, jadi kalau nggak bisa haji, kalau turunkan kurban. Ternyata kurban pun nggak mampu, Pak. Memang benar-benar nggak mampu, seperti yang Allah sebutkan di surat 65 ayat 7. Kalau memang benar-benar nggak mampu. Tapi kalau ternyata dia memang benar-benar nggak mampu, maka Allah turunkan nggak mampu korban sedekah. Mana dalilnya, hujahnya ada di surat 2 196, panjang itu. Wa atimul hajja
wal umrata lillah fa in ushirtum mataysara minal hadi wala tahliku nusuakum hatta yublanu hadiyu wa mahila fakana minkum maridon. Itu terus sampai ke bawah. Allah katakan kalau nggak bisa itu semua mamin syamin aw sodakotin. Nggak mampu haji Pak. Karena terkepung, ada peperangan, kuota nggak nyampe, kurban. Nggak mampu kurban, sodakoh. Sodakoh Pak. Jadi perbanyak sodakoh di tanggal 1 sampai dengan hari tasrik. Perbanyak sodakoh. Dan sodakoh itu jaminannya surga. Dalam Ali Imran 133 dan 134 Allah tegaskan wal jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga itu seluas langit dan bumi. Bagi siapa? 134-nya. Pertama Allah katakan alladzina yunfikuna fisarra'i wadara. Mereka-mereka yang infak sedekah baik lapang maupun sempit. Jadi kalau nggak bisa haji, kurban. Nggak bisa kurban, sedekah. Sedekah juga nggak bisa, nggak mampu. Ini saya ambil dulu satu riwayat dibukukan Imam Muslim di nomor 1006. Perawi Abu Dzar Al-Ghifari. Menyangkut masalah sedekah. Kalau benar-benar sedekah ini tidak mampu Pak. Seperti contoh yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis beliau, buku besar beliau Sahih Muslim. Nomor 1006. Perawi Abu Dzar Al-Ghifari. Datang sahabat-sahabat yang miskin Pak. Demo. Jadi Rasul itu pernah di demo sahabat yang miskin. Dan demonya sambil nangis Pak. Gak nanggung-nanggung. Nanya begini ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Apakah surga itu hanya untuk yang kaya saja? Karena Rasul menyampaikan ayat tadi. Ali Imran 133-134. Mereka bilang. Kami puasa. Yang kaya puasa. Kami sholat. Yang kaya sholat. Tapi yang kaya infak sedekah. Kami gak bisa ya Rasul. Nangis itu. Apa kata Rasul? Haddakula minal ghamsa kuliah minas sedekah. Masya Allah. Ada 5 pengganti kamu sama dengan ahli sedekah. Coba bayangin Pak. Muslim 1006. Jadi kalau tidak bisa sedekah benar-benar. Ada 5 hal yang menggantikan sedekah itu. Coba kalau kita yang disambat teman. Aku pengen infak, pengen sedekah. Tapi gak ada duit. Ya apa? Mungkin kita jawab. Gak apa-apa. Pancen kon melarat. Itu mungkin kita. Ini Rasul ketika disambati seperti itu. Beliau mengatakan ada 5 perkara yang menggantikan ahli sedekah. Apa yang pertama? Bidzikrullahi katsira. Berzikir. Dan sebaik-baik zikir itu takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Perbanyak. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua. Yang ketiga itu man hada amalu kulli wakti. Dia menyumbangkan waktu dan tenaganya. Nih, satu kasus contoh cerita. Makna menyumbangkan waktu dan tenaganya. Di jalan ada pecahan kaca atau ada duri. Dia tahu, dia pindahkan. Ini pahalanya ahli sedekah ini. Supaya orang lain gak celaka. Ada lagi nih orang datang. Mas, saya bisa pinjam 5.000. Untuk apa? Anak saya masuk perguruan tinggi. Mumpung negeri ini murah 5.000. Kalau nggak bayar diganti yang lain. Nggak kurang tah 5.000. Nanti untuk urusan yang lain. Oh gitu tah mas. Yowes mas 7,5. Nggak kurang tah. Nanti belum transfer. Yowes mas 10.000. Nah, ya apa mas? Ganti duit aku. Takut dok pak. Kalau duit di mana takut dok. Ya, saya nang Alfalah ya. Cari solusi di sana. Terus diantar ke Alfalah. Ditemukan di sini, dapat solusi di sini. Walaupun cuma nanya tok kalau duit ya Pak, tapi mau mengantarkan itu ahli sedekah juga. Itu orang yang dengan waktu dan tenaganya kalau dia tidak punya finansial. Yang keempat, hubungan suami istri. Loh, ya apa? Hubungan suami istri itu ahli sedekah, Pak. Ya, maka para istri itu boleh minta suami duluan. Sungkan Ustaz katanya. Duh, pakai hadis. Mas, gak infak sedekah. Iki lho kota amal wis siap. Kan ngono gitu. Nah nek katik bojone jawab, ketoke bengi iki gak dhisik, Dik. Tinggal jawab maneh, Bu. Pancen sampean niku Mas, gak ahli sedekah ngono lho. Ini hadis ini. Yang terakhir yang kelima itu tabassumuka. Senyummu, senyum kalian. Jadi senyum itu pun sedekah, Pak. Tapi nek senyum tok gak mandek-mandek, ketoke obate urung diombe. Ya. Makanya Pak jadi orang jangan metutut aja, Pak. Orang tuh metutut gak pernah senyum. Sekalinya senyum dirasani sak kampung. Guyu dipandang senyum. Malah dirokno, obate be. Kurang diombe loh. Kebiasaan gak tahu senyum Pak. Senyum pisan gitu gendeng malah gitu.
Ya banyak senyum lah. Senyum itu sedekah. Nah, ternyata sedekah pun tidak mampu karena batasan rezeki yang Allah berikan memang gak membuat dia sedekah. Allah turunkan lagi. Gak bisa haji apa tadi? Kurban. Gak bisa kurban? Sedekah. Gak bisa sedekah. Mamit aksara saum tadi. Disuruh puasa. Al-Baqarah 196. Suruh puasa Pak. Nah sahabat itu puasa yang miskin. Yang sahabat miskin, sahabat yang tidak mampu haji saat itu, tidak mampu juga korban, tidak mampu sedekah, mereka memperbanyak puasanya dari tanggal 1 sampai 9. Apa janji Rasul? Mamin saumi arafah, siapa yang puasa di hari-hari Arafah, tanggal 1 sampai dengan 14 tuh, ya, itu hari tasyrik, yukafiru maghdiya wal bagiyat, diampuni dosanya 1 tahun plus 1 tahun berikutnya. Ada juga sahabat yang lompat-lompat dan itu Rasul biarkan. Tidak ditegur atau dimarah. Tanggal 1 puasa, 2 enggak. 3 puasa, 4 enggak. 5 puasa, 6 enggak. 7 puasa, 8 enggak. 9 puasa, 10 sholat id. Ada. Ada yang 9 tok. Itu sama-sama Pak. Puasa 1 sampai 9, ampunan setahun plus tahun. Yang lompat-lompat, ampunan setahun plus tahun. 9 tok, ampunan setahun plus tahun. Melendi. Songo tok, wong arek-arek. Cuman kita jadi lupa gitu loh. Kalau kita tidak mampu yang atas-atas ini kenapa nggak mau berbanyak itu? Apalagi itu bulan haram. Apalagi Dzulhijjah bulan haram. Nih saya ambil lagi dari Sahih Muslim. Nomor hadis 1145. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Setiap amal ibadah, amal soleh anak cucu Adam. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau di bulan-bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu Allah kalikan 10 sampai 700. Nah, yang membedakan antara yang puasa 1 sampai 9, kemudian yang lompat-lompat dengan 9 tok, ya di pahalanya. Karena Rasul janji bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, semua amal ibadah Allah lipatkan 10 sampai 700. Kenapa? Dalam surat An-Nisa ayat 28. Rabbuna wa ta'ala berfirman, yuridullahu yukhaffifa ankum wa khalikul insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan kita keringanan. Allah hendak memberikan kita kemudahan. Sebab manusia ini diciptakan dalam kondisi yang lemah. Jadi kita ini dibantu Allah. Kalau kita gak dibantu Allah dengan Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Masih ditambah lagi bulan 9. Bulan apa? Ayo Munia September. Ke sana masjid. Ramadan. Ini luar biasa. Setiap amal kebaikan itu dilipatkan Allah minimal 10 kali. Jadi kita tadi ini sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Ini bulan apa? Dzulqa'dah. Berarti tadi minimalnya berapa? Minimalnya 270. Kenapa Allah berikan ini? Kalau kita tidak diberikan itu, catatan B kita ini sedikit Pak, B yang baik. B yang lainnya banyak. Betik, blebes, bulat, blingset, beler, banggel itu lebih banyak ketimbang baiknya. Maka disinilah kita ini diberikan oleh Allah kemudahan. Maka jangan disia-siakan 4 bulan ini. Nah, perbanyak amal-amal ibadah dan amal soleh. Ternyata Pak, poso pun tidak sanggup. Turun Pak, turun tingkat yang tidak bisa haji pertama. Turun kedua kurban. Gak bisa kurban turun ketiga sedekah. Gak bisa sedekah turun keempat puasa. Gak bisa puasa turun kelima. Bidzikrullahi katsira. Mana hujahnya? Buka surat 2 ayat 203. Ini hujahnya. Kalau gak bisa mampu itu semua, maka wadzkurullaha fi ayamin ma'dudat. Nah, maka kalau gak mampu, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah Allah tentukan. Al-Baqarah 203. Nah, apa zikirnya Pak? Takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Boleh 2 takbir Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Boleh 3 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah boleh. Yang penting jangan 4 takbir Pak. Karena itu sholat jenazah ya. Nah, jadi mau 2 atau 3 silahkan. Nah, disinilah itu diperbanyak. Mulai kapan? Mulai tanggal 1. Sampai dengan hari tasyrik berakhir. Maghrib selesai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ternyata berzikir pun tidak mampu Pak. Masya Allah. Ini turun Pak. Tidak bisa haji yang pertama. Turun kurban. Tidak bisa kurban turun sedekah ketiga. Tidak bisa sedekah diturunkan Allah. Suruh
puasa. Nggak bisa puasa, dikir. Nggak bisa dikir, ini yang keenam Pak. Yang keenam Pak, disuruh aksir doa, memperbanyak doa. Sudahlah, perbanyak aja doa minta. Ternyata itu pun yang tidak entos loh, wis temen Pak. Ini yang terakhir Pak, Pak. Suruh berbuat baik. Berbuat baik tok itu. Ini pun tidak entos. Buyaro. Gak senang masjid ini. Nang embungen. Karo buka botol kan masih san ya. Ini sudah parah berarti. Ya. Maka disinilah ketika amalia-amalia yang Allah berikan pada kita dan kita diberikan kemudahan, maka jangan disia-siakan. Maka Allah katakan fala tatimu fihina anfusakum. Jangan kau dolimi dirimu. Jangan kau aniaya dirimu. Mumpung ini kesempatan seperti ini belum tentu kita bisa menerima lagi. Dan bulan-bulan ini Allah hanya khususkan di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan ditambah lagi bulan suci Ramadan. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah. Agar kita nanti mendapatkan berat timbangan di yaumul mizan kebaikan kita. Ini harapan Allah. Sehingga kita nanti gak usah pakai mampir neraka. Bisa langsung masuk surga ketemu Allah. Amin. Allahumma. Ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga dikaruniai Allah umur yang berkah. Kesehatan yang berkah, rizki berkah, halal thayyibah, mampu melaksanakan amalia ibadah dan amal soleh dari apa yang telah Allah tetapkan. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Tafadhol. Ada waktu sekitar 10 menit, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nih ada. Ustaz. Iya. Loh, buat ilmu, buat dengar semuanya. Karena ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Ustaz, warahmatullahi. saya mau tanya, apa sunnahnya kalau kita berkorban, ya itu sebelum disembelih, apakah keluarga, termasuk misalkan saya sebagai kepala keluarga itu mengajak istri sama anak-anak saya untuk melihat, dan waktu melihat itu sebelum disembelih kita berdoa sama Allah gitu. Boleh? Sekian aja. Boleh. Assalamualaikum. Malah justru Rasul waktu itu taruh. Ayo, itu lihat. Man hadakula haji. Paham? Itu sedang disembelih itu korban. Ya, sebaiknya malah hadir dan melihat. Ya. Silakan. Ada lagi? Ada lagi? Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya kalau kita berkorban itu dengan uang pinjaman? Itu boleh apa enggak? Tapi nanti yang pinjam tetap akan kembalikan, mungkin dia uangnya belum siap atau nanti baru datang uangnya sebulan lagi misalnya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba buka semua surat 65 ayat 7. Surat ya 65 ayat yang ke-7. Jadi biar ini li yunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu fal yunfik mimma atahullah la yukallifu lahu ila ma ataha saj'alaku ba'da usri yusra. Nih. Maka hendaklah orang yang diberi Allah kekuasaan memberi itu sesuai dengan apa rezeki yang diberikan pada Allah. Ya. Hendaklah dia menafkahkan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Allah tidak membebani, tapi niat itu tercatat dengan baik. Nah, nanti lihat entah itu tahun depan atau kapan, janji Allah apa? Ba'da usri yusra. Nanti setelah kesempitan ini kita mas dilapangkan. Nah, pada waktu dilapangkan itu tuh sojok lali itu loh. Ya, jadi sebaiknya nggak berhutang. Apalagi kalau hutang nanti pakai ada penambahan nilai, itu malah nanti jatuhnya ke riba. Ya. Jatuhnya ke riba. Kecuali pinjamnya tidak pakai tambahan apa-apa, aku nyelang saya. Cuman manusia juga kita nggak bisa memastikan. Wes dong, aku tanggal itu duit. Itu juga belum tentu. Qadarullah itu tertunda. Itu kita malah mengingkari janji. Jadi kalimat Allah tegas. La yukallifu lahu ila ma'ataha seja'alahu ba'da usri yusra. Allah tidak membebani. Atau tidak ya. Tapi nanti janji Allah setelah kesempitan itu kita diberikan kelapangan. Nah pada waktu lapang itu bersyukur saja. Ya mungkin dengan infak sedekah sama nilainya. Tapi niatan kita itu innamal a'malu biniat. Tapi jangan lepas ya, aku niat. Tapi gak tahu tuku-tuku, gak budal-budal niat toh. Itu namanya preketek dari malaikat. Belebes mana itu? Ya terjawab
Baik, dijawab surat 65 ayat 7. Ada lagi yang lain? Ada lagi terakhir. Nih, depan ini. Oh, ada. Silakan. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon tanya ini Ustadz, kebiasaan di masyarakat kita ada yang di sekolah tuh iuran kurban gitu ya, mungkin 200 ribuan, 300 ribuan. Kemudian aja juga saya lihat di pengajian yang iuran ya tidak besar, ada yang mungkin berapa ratus ribu gitu. Itu hukumnya mungkin tidak termasuk kurban, mungkin hukumnya. Apa termasuk yang dikatakan tadi sodakoh itu turun ke bawah? Apa itu? Betul. Terima kasih. Sedekah. Satu lagi nih terakhir. Satu lagi. Nih. Sedekah, itu sedekah. Dan itu bisa dihukumi dengan latihan kurban. Latihan. Latihan, belum berkorban ya, latihan. Ya. Itu masuk sedekah. Ya, ini terakhir. Sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di masyarakat sekarang kan, apakah ada itu untuk yang berkorban, apakah ada larangan? Oh, betul. Nah, Ya. Sahih hadisnya Ya. untuk tidak memotong rambut dan kuku. Ya. Mau tahu kenapa? Mau tahu enggak? Hah? Mau? Besok kita tanya Rasul saat kita bertemu beliau di padang mahsyar, ya. Sahabat itu disuruh Rasul, jangan potong rambut dan kuku. Samina wa ta'na, enggak ada yang nanya, Pak. Nah, kalau kita tanya kenapa? Ya besok kita tanya sama Rasulullah ketika kita bertemu di padang mahsyar, ya. Rasul tanya kenapa? Siapa yang enggak boleh potong? Yang atas nama, Abi. Jadi kalau misalnya atas nama jenengan, istri boleh, anak-anak boleh, anak-anak cucu yang ke atas boleh. Cuman jenengan apa yang nggak boleh? Sampai hewan tuh disembelih. Nah, saya punya pengalaman pahit Pak, tahun 2014. Saya belinya sudah kadung awal-awal, sebelum masuk Dzulhijjah dan niat kurban. Saya itu belum cukur, saya nggak cukur. Ternyata sampai tanggal 10 juga belum disembelih punya saya. Waktu saya titipkan di Ustadz Amin di mana, Ustadz Fatoni di Pondok Amin di mana, di Krian. Terus tanggal 11 tak telepon mana, wis dibeli turun. Tanggal 12 wis turun sampai terakhir ya. Jadi lu terus saya selfie Pak, tak dudono antara wedhus karo wonge padha Pak, wis gak karo-karuan. Gimana lagi? Ya. Sejak tanggal 1 ya, sejak niat sudah terbeli. Lah saya belinya waktu itu masih dulu kok sudah beli. Waktu itu tanggal 16 atau 17 saya udah beli. Sudah niat pula. Ya sudah sejak itu saya nggak potong, bayangin. Sampai tanggal 13. Makanya antara wedhus karo wonge padha sampean. Enggak karo-karuan. Cukup ya. Habis mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.